Businessman Opinion. Mitra bisnis Ketua Apindo, Haryadi Sukamdani menilai perlu ada aturan teknis yang jelas terkait Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru saja disahkan DPR. Menurutnya, saat ini data pribadi tidak hanya tersimpan di satu server milik perusahaan, tetapi juga ada di pemerintahan, sehingga aturannya mesti jelas. Jangan sampai jika ada kebocoran, langsung yang disalahkan perusahaan swasta saja. Sementara itu, baru-baru ini juga ada kejadian hacker Bjorka yang mengklaim meretas server-server milik pemerintah. Apa komentar Anda mengenai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru ini? 6339160, Businessman Opinion 6339160. Iya, kalau sudah ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ya harus dibuat undang-undang teknisnya ya. Karena penjabarannya dari Undang-Undang Data Pribadi itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau memang data-data kita bocor, harusnya diakui oleh pemerintah, jangan deny atau disangkal. Itu tidak menyelesaikan masalah. Dan kalau menangkap pelakunya, jangan asal-asalan. Kan Bjorka itu yang ditangkap malah M. Said Trikiansah, pedagang es dari Cirebon, atau Muhammad Agung Abdullah yang menjual Telegram. Yang menjual Telegram ke Bjorka, bukan berarti Bjorkanya, kemudian seperti itu kemenangannya. Dan yang ketiga, ini gimana praktek-prakteknya Undang-Undang PDP nanti, kira-kira bisa kalau data-data lain yang sudah nyebar itu terlanjur dari zaman PT BPJS tahun 2021, lengkap data lengkap menyebar dan digunakan oleh para penjahat untuk menipu atau mengambil rekening kita di bank dalam negeri luar negeri, kira-kira bisa balik gak ya kita atau penipunya bisa ditangkap dan diadili tidak ya di Indonesia, kira-kira seperti itu. Kalau saya sih nggak takut, biarin aja, soal saya udah tua, punya data ada di bawah telapak kaki ibu saya, biarin aja mau kacau-kacau deh. Kalau saya boleh kasih pendapat sih ada dua ya, masalah kasus Bjorka ini. Ada sisi positif, ada negatifnya ya. Positifnya itu jadi kalau kita lihat selama ini kalau hacker biasa tuh kayaknya kebocoran data dari beberapa tahun lalu nggak dianggap. Begitu kalau yang kena pejabat langsung kayak yang kebakaran jenggot ya. Berarti tuh kalau bagian hacker tuh hacker biasa nggak dianggap, itu udah rahasia umum ya. Terus yang kedua bagusnya Bjorka ini, kalau memang itu datanya valid dan benar itu, kalau ada kebocoran misalnya korupsi atau itu bisa diselidiki ya. Selama ini ditutup-tutupi itu kita ambil positifnya dah. Kalau ada yang misalnya korupsi atau kasus kayak yang nggak bagus, coba dicek, kalau emang itu nggak benar bisa diselidiki gitu. Timnya itu aja sih menurut saya. Terima kasih. Setuju dengan usulan dari mungkin siapa gitu atau badan yang mengusulkan bahwa memang tanggung jawabnya juga harus ada dari pihak pemerintah ya. Dan menurut saya di Indonesia sangat susah ya kalau pemerintah itu mau bela kepentingan masyarakat kecil, khususnya untuk masalah-masalah data-data begini ya. Apalagi Lembaga Konsumen Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mungkin juga nggak bisa berbuat apa-apa, nggak punya power gitu. Banyak hal-hal yang merugikan masyarakat, yang kasat mata gitu ya. Walaupun tahu, tapi lembaga konsumen juga nggak bisa apa-apa gitu, nggak punya gigi. Ya, lain dengan masyarakat yang sudah maju di negara maju, itu kalau ada apa-apa pemerintahnya bela, bisa berani denda dan sebagainya ya. Dan ini memang kita harus maklumi karena negara berkembang. Contoh lah di depan mata sekarang banyak pengendara-pengendara yang kelihatan lawan arah, sembarangan, nggak pakai helm ya. Biarin ini aja sama petugasnya malah nyari-nyari, cuma cari ganjil genap doang. Yang tempat-tempat macet itu nggak diladenin, nggak didatengin. Jadi sangat susah ya, kecuali memang masyarakat, mungkin pejabat-pejabat Indonesia ini sudah sadar banget gitu loh tugas dan tanggung jawabnya ya. Nah mungkin itu lain, tapi kalau sekarang memang susah. Makanya dari sekarang memang harus ada niat baik dari semua pihak ya, khususnya pemerintah sebagai penanggung jawab pemerintahan ini. Makasih. Ya kalau menurut saya sih bagus ya ada undang-undang ini, tapi masalahnya adalah penegakan hukumnya. Dan ya itu dia yang tadi saya bilang, ini bisa merugikan tapi juga bisa menguntungkan. Tapi kasihan juga kalau misalnya tidak ada hal-hal yang jelas untuk pengusaha, karena nanti tiba-tiba ada yang bocor terus habis itu didenda.
Nah, setelah didenda, nanti gimana? Sementara belum tentu bocorannya dari situ. Jadi kalau menurut saya sih harus aturannya harus jelas ya. Dan di Indonesia itu selain aturannya jelas juga penegakan hukumnya. Oke, makasih. Menurut saya sih keamanan data-data pribadi harus ditingkatkan agar tidak terjadi pencurian. Gini sih ya, kalau masalah begitu tuh sebenarnya menempatkan sesuatu pada tempatnya itu aja. Jadi yang yang jago-jago IT ya jadi ya Menkominfo lah ya. Jadi jangan menempatkan sesuatu tinggal pada tempatnya. Bisa sih deterjen buat nyuci piring atau sunlight buat nyuci baju bisa, cuman dibisa-bisain itu. Thank you. Iya, saya kembali lagi aturan pemerintah yang bikinnya mereka yang ya melanggarnya semuanya. Sekarang logikanya begini saja. Kalau mereka suruh mendata-data kayak sensus itu, data per rumah itu, tanya ini, tanya itu. Nah itu data kita masuk itu, apalagi kan pegawai-pegawainya katanya cuma cabutan-cabutan aja lagi musiman kayak gitu. Nah itu bagaimana? Ya, satu itu. Misalnya dari DKI ngedatain warga-warganya begini, minta ini, minta itu. Datanya bagaimana itu? Nah kembali lagi saya bilang, ini pemerintah punya aturan, tapi akhirnya tidak dilindunginya sama sekali datanya itu. Ya kan, sampai detik ini data kita masih bisa berkeliaran di mana-mana. Tahu ada masuk SMS, ada WA ini itu. Dari mana data itu bisa keluar? Sedangkan yang real nyata aja sampai detik ini aja, yang data harus pemerintah bisa buka, tapi tidak. Kasus yang kita jelas sekali polisi sama polisi lah, itu data bisa dibuka. Kenapa mereka tidak bisa buka? Sedangkan rakyat data saja tidak apa-apa. Tahu-tahu ada data begini begitu, mau kalian kemana kita rakyat? Jadi kembali lagi saya bilang, bikin aturan-aturan yang baik lah, yang benar-benar dijalani, bukan hanya sidang putuskan uang rakyat lagi. Sidang itu uang rakyat juga. Jadi kata kuncinya kembali lagi, sebelum mengeluarkan undang-undang, coba dipikirkan kembali lagi. Data-data sekarang ini udah kacau kita ini. Sampai kita yang bayi itu aja sudah punya nik aja dimintain dari petugas dari DKI kayak Wisma itu minta data bayi. Saya bilang hati-hati, ini data ini walaupun bayi datanya juga udah ini jangan main-main saya bilang. Jadi kembali lagi saya bilang tegaskan lagi. Sekarang siapa yang mau menjamin kalau ada tenaga-tenaga yang suka rela kayak gitu dari pemerintah suruh sensus, suruh ini ngedata warga apa ini minta nik, minta KTP, minta KK. Siapa yang mau menjamin data itu tidak akan berkeliaran kemana-mana? Itu saja, makasih. Assalamualaikum. Masalah undang-undang perlindungan pribadi ini memang rumit. Karena satu, sekarang urus apapun juga, mau subscribe apapun, daftar apapun, rata-rata minta fotokopi KTP. Selalu fotokopi KTP, minta datanya lengkap. Dan kedua, di berbagai hal, itu perusahaan yang ngumpulin data, itu mereka pakai tenaga outsourcing. Jadi orang-orang outsourcing itu yang kumpulin data, yang jadi operator input. Nah, data inilah yang sangat mudah bagi mereka untuk perjualbelikan, karena mereka pindah kerja kan. Nah, ini gak ada bedanya dengan seperti tagihan tawaran kartu kredit, KTA yang terus-menerus. Karena ada perusahaan outsourcing ini, nah ini masih diatur dan diberesin dulu. Jangan minta data pribadi orang melulu. Terima kasih. Ya, jadi saya melihat ini memang perlu ya, tapi memang Indonesia ini sangat terlambat sekali, khususnya berkaitan dengan pencurian data atau spyware ya. Jadi saya punya teman itu di headquarternya Microsoft ya, kerja di Microsoft itu mungkin sudah dari 2008 dan ngurusinya anti spyware. Nah, sedangkan Indonesia ini masih ngurusinya dulu antivirus. Padahal spyware ini jauh lebih berbahaya, pencurian data yang berakibat pencurian uang, pencurian kekayaan aset lainnya gitu ya. Jadi itu sangat berbahaya. Kalau Indonesia mungkin dulu belum banyak serangan karena melihat Indonesia ini bukan negara maju, tapi sekarang konglomerat di Indonesia banyak, perusahaan besar terutama startup dan fintech yang unicorn, dekakon itu sudah ada. Lah ini yang menyebabkan terjadinya pencurian data, dan memang
perusahaan-perusahaan besar ya, khususnya seperti dulu sosial media, Facebook yang kasusnya besar karena menjual data. Nah, itu mereka memang awalnya bakat duit, tapi kemudian ujung-ujungnya ya mereka perlu duit ya, mereka cari dari jual data. Jadi ya pernah diputus bersalah juga di luar negeri. Jadi ya Indonesia harus antisipasi itu, jangan sampai kebobolan. Kalau bank-bank nasional aja sudah pernah kebobolan, terus kemudian institusi pemerintah yang harusnya melindungi malah juga kebobolan, ya itu memalukan juga. Jadi Indonesia harus lebih pintar dan berani mengeluarkan budget untuk anti spyware ini. Kira Indonesia akan menjadi negara maju dan maju dekat. Terima kasih. Ya kalau mau bilang kebocoran data pribadi, saya rasa itu nggak bisa dihindari ya. Sekarang aja saya sering dapat ini promo-promo lewat WhatsApp. Padahal kan kita kan nggak saya memberikan izin dia itu untuk hubungi lewat WhatsApp kan. Tapi sekarang banyak yang pakai kayak gitu. Ya menurut saya sih mau dilindungi gimana, susah. Oke, makasih. Baik mitra bisnis, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam Businessman Opinion. Saya Anto Wijaya.